empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Perkenalkan, nama saya Endang Suhara dari SMP Negeri 2 Cikatomas. Sebelah kanan saya, Perkenalkan, nama saya Rani Rohima. Saya dari SD Negeri Margaluyu. dan sebelah kiri saya. Saya Gina Pujiama dari SMPN 1 Atap 2 Cikatomas. Kami akan melakukan praktik kucing supervisi akademik. Ya, selamat Selamat menyaksikan. menyaksikan. Assalamualaikum Pak Dam. Ya, waalaikumsalam Ibu. Pak Dam, sesuai dengan janji kita Iya, kemarin iya. bahwa hari ini kita akan berdiskusi ya Pak Dam? Iya, iya betul Bu. Kita akan melakukan diskusi coaching ya Bu, sesuai dengan alur cerita ya Bu ya. Iya. Sebelum kita melakukan coaching Ibu ya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Dalam proses coaching ini ya Bu ya, kompetensi apa sih Bu yang akan Ibu kembangkan Bu? Ya. Nah, dalam proses coaching ini ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yaitu dengan kehadiran penuh Ya, atau present, ya, kemudian yang betul. kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan Ya. bobot. Oke. Jadi dari ketiga kompetensi tadi ya Bu ya, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik Bu? Nah, dalam proses coaching yang akan nanti saya laksanakan, kompetensi yang akan saya pilih yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, di mana ketika saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, nah mudah-mudahan si coach ini bisa menggali masalah yang dihadapi. Oke. Bu Gina, kemudian nanti indikator ya yang Bu Gina inginkan itu dalam proses coaching ini apa Bu Gina? Nah, indikator yang nanti akan saya lakukan, nanti mudah-mudahan si coach itu menemukan alternatif solusi untuk masalahnya sendiri. Oh iya, oke Bu Gina. Mungkin itu saja Bu ya pertanyaan dari saya untuk sebelum Ibu melakukan coaching ya Bu ya. Semoga nanti saat Ibu melakukan coaching, Ibu selalu mengingat ya Bu ya, dari hal-hal yang disampaikan tadi ya. Selamat melakukan coaching Bu ya. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam Bu Rani. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Rani bagaimana sehat? Alhamdulillah sehat. Sepertinya kalau dilihat dari raut wajahnya, Bu Rani lagi ada sesuatu ya? Apakah ada masalah? Begini Bu, sebenarnya saya sedang banyak pikiran ini Bu. Jadi saya ini sedang agak gimana ya Bu ya? Kurang, jadi ada yang dipikirkan sehingga membuat saya ini merasa tidak tenang Bu. Jadi saya itu merasa gimana Bu ya? Gagal gitu Bu jadi seorang guru. Gimana gagal menjadi seorang guru itu gimana maksudnya Bu? Jadi begini Bu, kira-kira Ibu ini ada waktu luang nggak Bu? Tentu saja silahkan Bu Rani untuk mencurahkan segala isi hati Bu Rani, karena saya lagi free sekali sekarang. Mohon maaf sebelumnya Ibu ya karena mengganggu waktunya Ibu. Jadi begini loh Bu, selama pembelajaran di kelas ya Bu ya,
kemarin kan saya baru melaksanakan ulangan ya Bu ya, atau sumatif gitu lah ya. Kalau sekarang itu kan sumatif gitu istilahnya. Tapi kok saya itu heran sekali Bu dengan anak didik saya. Kok nilai sumatifnya itu nilainya itu anjlok-anjlok Bu. Nilainya itu jadi di bawah KKM gitu Bu, di bawah KKM. Padahal pembelajaran biasanya gitu Bu, kalau pas kegiatan formatif itu nilainya anak-anak itu bagus. Terus kelihatannya juga anak-anak itu semangat gitu Bu dalam belajar. Tapi kok pada saat sumatif gitu. Nah, kira-kira faktor apa ya sehingga anak-anak itu ketika tes formatif nilainya bagus, tetapi ketika sumatif nilainya agak turun ya. Padahal kan itu materinya masih sama ya, yang diteskan formatif dan yang sumatif. Nah, kira-kira apakah ada faktor lain yang menyebabkan nilai sumatif anak tersebut menurun, Bu? Gak tahu Ibu ya. Apa mungkin gitu ya? Selama kemarin sebelum persiapan ulangan itu, apakah anak-anak itu punya masalah di rumah? Mungkin ya. Tapi kalau misalkan semua anak kan nilainya anjlok ya Bu ya. Masa semuanya mengalami, iya hampir rata gitu Bu. Masa semuanya mengalami permasalahan di rumah gitu. Gak mungkin kan Ibu ya. Nah, mungkin kalau dilihat dari latar belakang ya, tidak mungkin ya kalau anak itu sama-sama anjlok. Mungkin ada faktor lain, apakah itu dari segi metode, kemudian gaya belajar ataupun strategi pembelajaran. Kalau yang sudah saya lakukan di pembelajaran itu sebenarnya hampir sama sih Bu ya dengan guru yang lain gitu ya Bu ya. Saya menggunakan model pembelajaran variasi ya Bu ya, bervariasi, kadang mandiri, kadang diskusi. Terus juga saya suka menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan gitu. Terus di kegiatannya juga suka kok Bu melakukan ice breaking gitu ya Bu ya. Terus apa ya tadi tuh ya, metode, media, sama model pembelajaran sudah bervariasi kalau menurut saya gitu. Apa mungkin ya Bu ya, pembelajaran saya kurang bermakna bagi anak? Mungkin saja kalau misalkan metodenya sudah bagus, ya, strateginya sudah bagus. Apakah ibu sudah melihat faktor lain seperti karakteristik anak? Setiap satu kelas itu kan ya, karakteristik itu pasti setiap anak itu berbeda ya. Betul. Bagaimana ibu sudah menganalisis karakteristik atau mengenali karakteristik peserta didik setiap kelasnya? Nah, itu yang saya belum lakukan Bu. Jadi saya belum melakukan atau belum menanyakan sama anak itu minat anak itu seperti apa, maunya seperti apa yang mereka inginkan. Saya belum bertanya sampai ke situ. Mungkin saja di sana. Mungkin untuk nanti ini saya harus ini ya Bu ya, saya harus melaksanakan diagnostik ya Bu ya, diagnostik awal dulu. Jadi ibu sebelum biasanya kan diagnostik itu di awal ya, di awal semester atau di awal pembelajaran. Jadi mungkin saja ibu belum mengenali karakteristik setiap peserta. Ya kalau begitu mungkin untuk kedepannya ini saya akan melakukan kegiatan diagnostik awal dulu. Mau saya tanya dulu anak-anaknya ingin apa ya, keinginannya apa, minatnya apa gitu. Jadi nanti saya bisa memeta-metakan siswanya gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang akan saya ajarkan jadi lebih bermakna kepada anak. Jadi rencana ibu untuk kedepannya yaitu nanti ibu di awal akan saya akan melaksanakan kegiatan diagnostik awal ya. Selain itu, kira-kira selain melaksanakan asesmen diagnostik, kira-kira apa lagi yang akan ibu laksanakan? Kalau untuk rencana kayaknya kedepannya saya harus ini kan dulu ya Bu ya. Berarti saya harus melakukan diagnostik awal dulu, kemudian memetakan dulu peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian baru saya akan mempersiapkan pembelajaran sesuai dengan materinya sama, tapi penyajiannya mungkin disesuaikan dengan minat
rencana yang akan Ibu laksanakan sangat luar biasa ya Bu. Mulai dari tadi yang pertama akan melaksanakan asesmen diagnostik, baik yang kognitif ataupun yang non kognitif. Kemudian yang kedua nanti Ibu akan merancang pembelajaran di awal sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, semoga rencana yang akan Ibu laksanakan nanti berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target atau tujuan yang Ibu tujuannya tercapai ya Bu. Amin, mudah-mudahan Bu. Kalau untuk ininya mungkin Ibu ya nanti tujuannya sudah ya Bu ya. Tadi kan supaya anak peserta didik saya itu nilai sumatifnya meningkat. Ya Bu, Ibu tadi sudah menyampaikan mulai dari masalah yang Ibu hadapi, kemudian Ibu sudah menemukan solusinya Insya Allah, sendiri iya, untuk masalah yang mudah-mudahan. Ibu hadapi. Dan semoga nanti untuk kedepannya tidak ada lagi peserta didik, bukan tidak ada ya Bu. Jadi minimal iya. nilai anak itu tidak anjlok semua, jadi Iya. bertahap sesuai dengan progres. Nah, jadi berdasarkan tadi di awal asesmen dulu, asesmen Iya. diagnostik atau non diagnostik, kemudian yang kedua adalah kita Menyusun, sebagai iya. guru harus menyusun pembelajaran Cara yang pembelajaran, ya. kreatif mungkin sesuai Iya. dengan kebutuhan belajar siswa. Insya Allah saya akan Semangat ya Bu, jangan merasa lagi bahwa Ibu adalah guru yang gagal, karena tidak ada lagi guru yang gagal ya. Ya, Bu. Amin. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang bisa menjadi teladan bagi peserta didik kita ya. Amin. Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya. Saya sudah sangat cukup lega ya Bu ya, sangat cukup lega bisa menemukan solusi. Saya karena saya mungkin lupa ya, lupa dengan materi berdiferensiasi itu. Terima kasih Ibu sudah mengingatkan. Sama-sama Bu Rani. Ya. Semangat ya untuk Amin, terus amin. membimbing anak didik kita semua. Ya. Ibu, kebetulan saya ini mau melatih dulu upacara. Ibu, terima kasih Ibu ya. Silakan, Ya. silakan. Mari Bu, assalamualaikum. Salam. Ya, alhamdulillah Bu Gina, ya Bu Gina telah melakukan coaching ya berjalan dengan baik, gitu ya. Saya sudah sempat saya membayangkan tentang menanyakan itu ya, bukan membayangkan, menanyakan tentang indikator ketercapaiannya. Ya indikator ketercapaian yang diinginkan tadi ya Bu Gina, sebelum melakukan coaching apa saja sih yang sudah dilakukan Bu Gina terkait indikator tersebut tadi? Ya, yang pertama tadi saya mengajukan beberapa pertanyaan berbobot untuk menggali. Jadi tujuannya untuk menggali si koci menemukan masalahnya sendiri. Oh ya bagus, menurut saya sebagai observer ya Bu ya, sudah bagus. Bu Gina sudah menjalankan coaching ya sesuai dengan alur data, di mana Bu Gina sudah melakukan identifikasi permasalahan, selanjutnya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga menemukan solusi. Dan Bu Gina juga sudah menerapkan prinsip coaching ya. Selamat Bu Gina ya, yang sudah melaksanakan coaching dengan baik ya. Sebelum kita akhiri pembicaraan ini, ada satu pertanyaan Ibu ya yang ingin saya tanyakan tentang kompetensi ya Bu. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Nah, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu tadi saya kurang begitu ketika bertanya kepada si koci itu ada beberapa hal yang saya lupa sampaikan. Nah, jadi nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan berarti saya harus membaca-baca kembali materi atau pengalaman tentang coaching. Ya, luar biasa. Nanti ketika coaching berikutnya saya melakukannya dengan maksimal. Ya, luar biasa sekali ya Bu Gina ya, sudah menerapkan kita dengan baik. Terbukti Bu Gina sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, dari karena yang sudah kita lihat tadi ya, sudah menyampaikan berbagai solusi. Sekian mungkin dari saya Ibu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.